Mister Uus. Ada Nelly juga. Halo Nelly. Halo Mister Uus. Apa kabar nih kalian? Luar biasa Mister. Puji Tuhan kalau begitu. Kangen banget ya. 1 minggu nggak sekolah minggu. Yuk sekarang kita sapa teman-teman yang ada di rumah. Kita bilang sama-sama. Halo teman-teman di rumah. Kita bilang sama-sama ya. 1, 2, 3. Halo teman-teman di rumah. Apa kabar nih teman-teman semua? Mereka masih baik-baik saja semuanya. Puji Tuhan ya. Kalian dalam keadaan baik semua. Meskipun saat ini anak-anak dan kita semua masih di rumah saja. Tapi Priester berharap anak-anak semua yang ada di sana, yang ada di rumah masing-masing tetap semangat untuk memuji Allah ya. Ya betul. Lihat nih Mister, kita semangat banget. Ya, kita akan memuji Tuhan. Sip, kalau begitu. Pokoknya kita harus tetap semangat untuk memuji Tuhan. Teman-teman kita di rumah pastinya tetap semangat memuji Tuhan. Yuk kita nyanyi sama-sama. Musik. Sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Yesus sumber kehidupanku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Yesus sumber kehidupanku. Mister Uus, hari ini apa nih yang akan kita lakukan lagi? Setelah tadi memuji Allah, kita akan berdoa bersama. Kemudian kita akan mengikuti pelajaran, lalu nanti kita akan membuat kerajinan tangan atau prakarya. Penasaran kan? Ya pasti. Tapi sebelum mulai, kita harus berdoa dulu. Ya kan Mister? Ya, tentunya kita akan berdoa dulu. Doa kali ini akan dipimpin oleh Bu Clarissa. Silakan Bu Clarissa.
Baik, Pleaserus. Nah, anak-anak yang di rumah, sekarang mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Jangan ada yang main-main ya. Kakak-kakak atau mama papa di rumah bisa bantu anak-anak semua untuk siapkan hati mereka untuk berdoa. Semuanya dengan sikap berdoa, lipat tangannya dan tutup matanya. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih atas segala penyertaan-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami. Kalau pada saat ini pun kami dapat disegarkan dan kami akan mendengarkan apa yang menjadi firman-Mu. Tuhan yang maha baik, persiapkan hati dan jiwa kami Tuhan untuk kami dapat menerima apa yang menjadi pelajaran-Mu pada hari ini. Roh Kudus tuntun pikiran kami agar kami dapat memahami apa yang menjadi pelajaran-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, anak-anak, coba lihat. Benda apa nih yang Prister pegang sekarang? Oh, itu cermin, Prister. Ya, betul. Yang Prister pegang ini adalah cermin. Sekarang Prister mau tanya, apa kegunaan dari cermin ini? Ayo, siapa yang mau jawab? Saya. Itu untuk ngaca, Prister. Jadi, kita bisa tahu gimana kelihatannya kita atau gimana penampilan kita. Untuk memantulkan gambar dari benda atau apapun yang ada di depannya, Prister. Ya, betul sekali. Cermin adalah untuk bercermin ya. Cermin ini dapat memantulkan suatu gambar dari objek apapun yang ada di depannya. Ayo Bobby, ke sini. Coba berdiri di depan cermin ini dan bergerak-gerak. Ayo, apa yang Bobby lihat? Apapun yang Bobby lakukan di depan cermin akan terlihat di depan cerminnya, Prister. Ya, betul. Dengan kata lain, apapun yang kita lakukan akan kelihatan di cermin. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar bahwa kita hendaknya mendengarkan firman Allah di dalam kebaktian, memasukkannya ke dalam hati kita, dan melakukannya di dalam kehidupan kita, agar tindakan kita mencerminkan apa yang sudah kita dengar. Yuk, kita lanjutkan pelajarannya. Nah, anak-anak, Prister mau tanya nih, setiap hari apa saja kita datang ke gereja? Atau setiap hari apa saja kita menghadiri atau mengikuti sebuah kebaktian? Setiap hari Minggu. Dan setiap hari Rabu, Prister. Ya, betul sekali. Setiap hari Minggu dan Rabu kita dapat mengikuti sebuah kebaktian, baik itu secara langsung ataupun saat pandemi ini di beberapa tempat masih harus berkebaktian secara online atau streaming. Nah, anak-anak, selanjutnya apa saja yang terjadi selama kebaktian? Di dalam kebaktian, orang-orang bernyanyi dan berdoa bersama. Di dalam kebaktian, orang-orang mendengarkan firman Allah. Ya, di dalam kebaktian, orang-orang berkumpul bersama untuk menyembah Allah, memuji Allah, dan bersyukur kepada Allah. Orang-orang juga berkumpul untuk mendengarkan firman Allah dan menerima sakramen-sakramen seperti perjamuan kudus, baptisan kudus, dan kementerian kudus. Dengan demikian, kebaktian adalah saat di mana Allah dan manusia bertemu satu sama lain. Dalam kebaktian, kita sebagai sidang jemaat juga dapat merasakan bahwa Allah Tritunggal itu hadir. Dan dalam kebaktian kita juga mengalami bahwa Allah melayani kita di dalam kasih. Anak-anak yang kekasih, untuk mengalami ini, kita juga perlu persiapan loh.
Nah, kalau anak-anak sendiri, gimana nih kalian mempersiapkan diri untuk kebaktian? Kita harus berdoa dulu, Mister. Ya, betul sekali Bobby. Coba, kalau kalian memperhatikan seorang atlet, seorang perenang misalnya, yang akan bertanding. Sebelum bertanding, dia harus melakukan peregangan dulu. Dia harus melakukan latihan dulu untuk membantu tubuhnya biar bisa bergerak dengan mudah. Kalau dia tidak melakukan peregangan atau latihan dulu, bisa-bisa dia kram saat sedang berenang. Nah, demikian juga dengan kita. Sebelum kebaktian, kita hendaknya juga berdoa agar Tuhan memberi kita tenaga dan memberi kedamaian dalam firman-Nya. Ketika kita berdoa, hati kita jadi terbuka untuk mendengarkan firman Allah. Kita akan dibantu untuk lebih mudah mengerti tentang firman yang kita dengar, dan kita juga diberi kemampuan untuk melakukan apa yang kita dengar dalam kehidupan kita. Nah, anak-anak, tadi Mister mengatakan bahwa Allah hadir dalam kebaktian. Bagaimana ya kita tahu bahwa Allah hadir dalam setiap kebaktian? Bagaimana ya, Mister? Saya belum mengerti. Kan Allahnya nggak kelihatan. Ya, Nelly, coba Nelly perhatikan. Dalam setiap awal kebaktian, pemimpin kebaktian dalam doa pembukaan menyuruhkan kata-kata, "Di dalam nama Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus." Nah, ketika ini diucapkan, menjadi jelas bagi kita yang hadir dalam kebaktian bahwa Allah Tritunggal hadir di situ. Lalu, siapa ya yang memberitakan firman Allah dalam kebaktian? Ayo, siapa coba? Evangelis. Para priester dan diakon, termasuk Priester Us juga ya. Hehehehe. Ya, betul. Dalam kebaktian, firman Allah diberitakan melalui para rasul dan para pemangku jawatan. Lalu, dari mana ya para pemangku jawatan ini mendapatkan bahannya? Ya, teks untuk khotbah dalam kebaktian para pemangku jawatan ini sudah disediakan oleh para rasul. Teks ini dipersiapkan khusus untuk khotbah di dalam tuntunan untuk kebaktian. Seperti ini, tuntunan untuk kebaktiannya. Nah, setelah mempersiapkan khotbah dari tuntunan untuk kebaktian ini, para pemangku jawatan mengungkapkan pikiran-pikiran mereka yang diilhami atau dipimpin oleh Roh Kudus di dalam diri mereka. Di dalam kebaktian kerasulan baru, khotbah tidak dibacakan dari teks yang dipersiapkan sebelumnya. Jadi, khotbah para pemangku jawatan didasarkan pada suatu bagian dari Alkitab. Yang dari situ pemangku jawatan dengan bebas menguraikan tanpa catatan. Kalau khotbah itu sendiri, itu apa ya anak-anak? Jadi, khotbah itu adalah makanan bagi jiwa kita. Nah, makanan bagi jiwa kita. Apa maksudnya ya? Ini artinya bahwa kata-kata yang diucapkan dalam khotbah itu hidup bagi mereka yang mendengarkannya. Di antara mereka yang mendengarkan firman, ada yang mengalami kalau pertanyaan mereka tentang kehidupan dan iman mereka terjawab. Iman mereka dikuatkan, dan mereka mengalami dibantu untuk dapat mengambil suatu keputusan. Khotbah juga memberikan petunjuk bagaimana kita bisa hidup sesuai dengan kehendak Allah. Roh Kudus berbicara melalui para pemangku jawatan. Dalam setiap kebaktian, tujuan khotbah adalah untuk mempersiapkan kita bagi kedatangan Yesus kembali. Ya, anak-anak yang kekasih, nah dalam kebaktian kita berdoa bersama, bernyanyi bersama, mendengarkan firman, menerima sakramen-sakramen.
Dan di sana ada seruan di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan firman Allah diberitakan melalui para pemangku jawatan. Nah, bentuk kebaktian yang kita alami pada masa sekarang ini adalah seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang Kristen awal. Mereka bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan, dalam memecahkan roti, dan dalam berdoa. Saat ini, sidang jemaat juga masih berkumpul untuk berbagi persekutuan satu sama lain, mendengarkan pengajaran rasul-rasul yang diberitakan melalui khotbah, memecahkan roti saat perjamuan kudus dirayakan dan berdoa bersama, begitu juga untuk saling mendoakan. Dimanapun kebaktian dilaksanakan, di negara manapun, dengan menggunakan bahasa apapun, tidak masalah. Pesan dari kebaktian itu sama, karena dituntun oleh Roh Kudus dan pengajaran rasul-rasul. Coba anak-anak renungkan pelajaran hari ini. Firman yang diberitakan kepada kita dalam kebaktian dimaksudkan untuk mempersiapkan kita untuk kedatangan Yesus Kristus kembali. Oleh karena itu, kita hendaknya memiliki kerinduan atau keinginan yang besar untuk mendengarkan firman, sehingga kita dapat melakukannya dalam kehidupan kita. Yuk sekarang kita baca sama-sama satu ayat Alkitab dari Injil Lukas 11 ayat yang ke-28. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Yuk kita ulangi sama-sama setelah hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Lukas 11 ayat 28. 28. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Ya, nanti anak-anak juga ulangi lagi bacanya sampai hafal ya. Nah anak-anak, jika tindakan atau perbuatan kita mencerminkan apa yang kita dengar, maka kita menjalani hidup kita sesuai dengan kehendak Allah, yang pada gilirannya mempersiapkan kita untuk menjadi bagian dari sidang jemaat pengantin perempuan. Demikianlah pelajaran kita hari ini. Bagaimana Bobby, Nelly? Apa kalian mengerti pelajaran hari ini? Ya, saya juga jadi makin mengerti, Priester. Apa itu artinya kebaktian dan gimana kita mempersiapkan diri untuk kebaktian. Saya jadi ingin cepat-cepat mengikuti kebaktian lagi. Saya ingin mendengarkan firman lagi. Iya, Priester. Pelajarannya seru sekali. Nelly jadi ngerti apa yang terjadi selama kebaktian. Ternyata Nelly juga harus berusaha untuk melakukan firman Allah yang Nelly dengar dari setiap kebaktian. Puji Tuhan. Priester yakin anak-anak yang di rumah juga seperti Nelly dan Bobby yang makin mengerti apa itu kebaktian. Ingat ya anak-anak, bagaimana kita mendengarkan dan melakukan firman Allah adalah prasyarat untuk memiliki hidup yang kekal bersama Allah. Jadi, kalau mama, papa, kakak kalian mengajak untuk berkebaktian, langsung bergegas ya. Dalam kebaktian juga, jangan ada yang main-main ya. Ayo, siapa yang masih suka main-main selama kebaktian? Atau masih ada yang suka makan? Atau yang masih suka ngobrol? Atau mungkin yang suka tidur dalam kebaktian? Ayo, siapa? Ayo. Tuh, Bobby, Priester suka ngejailin aku kalau sedang kebaktian. Nelly-nya tuh, Priester. Habisnya Nelly suka tidur kalau kebaktian. Sudah. Yang penting sekarang kalian sudah mengerti apa itu kebaktian. Jadi mulai sekarang, ayo kita perbaiki. Sebelum kebaktian kita berdoa dulu. Selama kebaktian
kita mendengarkan, kita simak baik-baik firman Allah. Setelah kebaktian, kita siap dan berusaha berpikir, berkata-kata, dan bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Ayo kalau begitu. Nanti setelah semuanya kegiatan sekolah minggu ini selesai, kita langsung siap-siap untuk mengikuti kebaktian ya. Ya, Priester. Ya, Priester. Ayo. Aktivitas sekolah minggu. Ini adalah alat dan bahan yang diperlukan. Yuk kita buat bersama-sama. Pertama, kita warnai penuh 1 lembar kertas dengan menggunakan krayon. Untuk pemilihan warna bebas sesuai kreasi anak-anak ya. Setelah diwarnai penuh, lalu kita letakkan kertas yang berwarna ini di atas kertas yang masih kosong, seperti ini. Selanjutnya, di atas tumpukan kertas ini kita akan menggambar sebuah cermin. Gambaran cermin anak-anak bebas ya. Boleh mengikuti seperti ini, boleh juga mempunyai kreasi gambar yang lain. Lalu kita akan menuliskan ayat hafalan hari ini di atas gambar cermin ini yang diambilkan dari Lukas 11 ayat 28. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Anak-anak boleh menghias gambarnya ya, agar menjadi lebih indah. Setelah selesai dihias, lalu kita akan buka. Ya, kita akan mendapatkan salinan dari apa yang sudah kita gambar di atasnya. Dari kegiatan ini diharapkan kita pun dapat mencerminkan firman Tuhan dalam setiap tindakan kita. Seperti ini. Selamat mencoba. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau selalu baik dalam kehidupan kami. Terima kasih buat hari ini kami sudah mendengar pengajaran-Mu. Kami sangat senang walaupun kami masih harus di rumah. Tetapi kami masih bisa bersekolah minggu. Bapak, selanjutnya bantu kami agar dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik dalam setiap kebaktian. Agar kami juga mengerti dan melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Berkati rasul-rasul dan pemangku jabatan yang setia memberitakan firman-Mu. Berkati juga orang tua dan guru-guru kami. Bapak, kami rindu bisa kebaktian di gereja seperti dulu lagi. Kami rindu ingin mendengar firman-Mu dan menerima perjamuan kudus. Oleh karena itu, tolong agar pandemi ini segera berakhir. Bapak, kami percaya kami anak-anak semuanya selalu Engkau berkati. Terima kasih Bapak, dengarkan doa kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Di sini
Yesus memberkati.